Shalom saudara-saudaraku, kembali kita berjumpa dalam acara The Good News Program bersama saya, Pastor Andre Roland Klein. Saya berdoa kiranya berkat, penyertaan, perlindungan Tuhan selalu menyertai Anda dimanapun Anda berada. Saudara-saudaraku, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita atau Tuhan tidak menyertai kita karena ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehingga Tuhan meninggalkan kita. Saudaraku, ingatkah Anda peristiwa tentang Yakub? Yakub itu saya katakan tidak baik-baik amat, saudara. Bahkan saya katakan dia banyak melakukan kesalahan. Tetapi perhatikan, Yakub menipu kakaknya sehingga kakaknya memberikan hak kesulungannya kepada Yakub hanya dengan sepiring sup kacang merah. Dan kemudian Yakub menipu orang tuanya, ayahnya sendiri, sehingga dia memperoleh berkat itu. Nah, banyak kesalahan yang dia perbuat. Menurut saudara, adakah itu berdosa atau tidak? Pasti itu berdosa. Tapi perhatikan, ketika Yakub di dalam keadaan yang begitu depresi, begitu stres, dia berangkat melarikan diri dari kejaran Esau karena Esau sangat marah atas Yakub, dan tibalah Yakub di satu tempat yang namanya Betel. Di sana Yakub tertidur, dan ketika dia tertidur dia bermimpi. Dia melihat satu tangga yang amat besar dari sorga turun sampai di bumi, dan malaikat-malaikat Tuhan naik turun di tangga itu. Kemudian dia terbangun, dia katakan, wow, tempat ini sungguh tempat yang luar biasa. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Elohim kepada Yakub? Akulah Elohim Abraham, nenekmu, dan Elohim Ishak. Tanah tempat engkau berbaring, itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Yakub diberikan karena apa? Karena dia mendapat kasih karunia dari Bapa, kasih karunia dari Elohim sendiri. Nah, saudaraku, demikian juga hal itu terjadi kepada Musa. Ketika Musa berada di Gunung Sinai, Elohim berkata kepada Musa, engkau berangkat, bawa seluruh jemaat itu menuju tempat di mana yang telah aku sediakan bagi mereka, yaitu tanah perjanjian. Tetapi kemudian Musa berkata kepada Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Dan Elohim berkata kepada Musa, aku mengenal namamu dan juga kamu mendapatkan kasih karuniaku. Saudaraku, mari kita baca sebentar dari kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 mulai. Saya akan bacakan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Itu yang dikatakan Musa. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Kemudian Musa menjawab kembali, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Dan ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kemudian saudaraku, Elohim menjawab Musa di ayat yang ke-14, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Dalam terjemahan aslinya disebut aku akan memberikan shalom kepadamu. Ayat yang ke-15 berkata, Musa berkata kepada Elohim, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari tempat ini. Jangan biarkan kami berangkat sendiri kalau engkau tidak membimbing kami. Kemudian di ayat yang ke-16 dikatakan,
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapatkan kasih karunia daripadamu, yakni aku dengan umatmu? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Dan dikatakan Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Saudaraku, ketika engkau mendapatkan kasih karunia dari Bapa melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, maka janji Bapa, penyertaan Bapa akan terus berlangsung dalam kehidupan. Itu sebabnya berdoalah seperti ketika Musa berdoa, jangan biarkan kami berjalan melalui hari-hari kami jika engkau tidak menyertai kami. Saudaraku, katakan kepada Tuhan, Bapa, aku percaya, aku yang mendapat kasih karuniamu, engkau pasti menyertai jalan-jalanku. Saudaraku, ada satu lagu yang begitu indah, kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Saudara-saudaraku, mungkin engkau menghadapi saat-saat di mana engkau merasa takut, engkau merasa menghadapi sesuatu yang tidak pasti, terutama di saat pandemi seperti ini. Mari katakan kepada Tuhan, sebagaimana Musa berdoa kepada Tuhan, Bapa, jangan biarkan aku berjalan sendiri. Aku tidak mampu tanpa Engkau, Tuhan. Pegang tanganku, berjalanlah bersamaku. Aku rindu selalu ada bersamamu, Bapa. Engkau adalah kekuatanku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Hari ini apa yang kau hadapi? Jangan takut, katakan kepada Bapa, aku percaya Bapa, Engkau ada selalu bersamaku, sebab aku sudah menerima kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.